Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Grisela Natlai Hendrik. Saya mahasiswa semester 5 pada program studi PGSD. Di sini saya akan memaparkan gagasan saya tentang terkait topik hari ini, tentang penanganan sampah di Kota Kupang. 1. Apa itu sampah? Sampah adalah bahan atau benda yang tidak lagi diperlukan atau dianggap sebagai limbah oleh pemiliknya dan kemudian dibuang karena dianggap tidak berguna. 2. Dari manakah sampah berasal? Sumber sampah biasanya berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, dan sebagainya. 3. Kemanakah masyarakat Kota Kupang membuang sampah? Tempat pembuangan sampah dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan praktik manajemen sampah di suatu wilayah. Beberapa lokasi umum yang digunakan masyarakat untuk membuang sampah. Kontainer di Kota Kupang penuh dengan sampah, bahkan sampah lain ditumpuk di sebelah kontainer. Lahan-lahan sekolah pun tidak luput dari sampah. Lahan kosong di depan SD Impres Osapa Kecil adalah salah satu lokasi pembuangan sampah. Di belakang pasar ikan Pasir Panjang, warga membuat papan larang membuang sampah. Namun tulisan di papan itu seperti tidak dihiraukan. Sampah malah menumpuk pada tiang papan tersebut. Orson menjelaskan, kesadaran warga membuang sampah masih rendah. 4. Adakah ketersediaan tempat sampah atau bak sampah di Kota Kupang yang cukup memadai? Fasilitas angkutan sampah yang dimiliki pemerintahan Kota Kupang sangat terbatas, sementara produksi sampah mencapai 200 ton hingga 250 setiap hari. Sampah rumah tangga dibuang pada umumnya merupakan sampah organik yang seharusnya diolah secara mandiri oleh warga di tingkat rumah tangga menjadi pupuk organik. Namun kenyataannya, sampah organik dan sampah plastik dibuang secara bersama ke tempat penampungan sampah sehingga terjadi penumpukan sampah yang banyak. Tingginya produksi sampah di daerah ini dampak pada daya tampungan tempat pembuangan akhir atau TPA milik pemerintahan Kota Kupang yang lahannya sangat terbatas. Pihak swasta bisa membantu menyiapkan sarana angkutan sampah karena fasilitas angkutan sampah milik pemerintah Kota Kupang jumlahnya juga terbatas untuk mengangkut sampah di berbagai pelosok Kota Kupang yang jumlahnya sangat besar. Pemerintah Kota Kupang hanya memiliki 36 truk sampah didukung oleh 200 petugas kebersihan sehingga belum memadai dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Kupang. 5. Hal sederhana apa yang dapat kita lakukan untuk menangani masalah sampah? Cara sederhana dan efektif mengurangi sampah di rumah. Yang pertama, hindari penggunaan kantong dan botol plastik. 2. Gunakan piring, mangkuk berbahan kaca dan yang bukan sekali pakai. 3. Belanja lokal. 4. Perbaiki barang rusak. 5. Daur ulang barang yang tidak dapat digunakan jika dilarang di rumah tidak lagi dapat diperbaiki. 6. Solusi apa yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa? Sebagai mahasiswa, kita memiliki banyak kesempatan untuk berkontribusi pada umum penanganan masalah sampah dan pelestarian lingkungan. Ada beberapa solusi dan tindakan yang dapat kita lakukan. Bantuan dalam pembersihan komunitas. Bergabung dalam kegiatan pembersihan komunitas di sekitar kampus atau di lingkungan sekitar. Ini bisa membantu menjaga daerah sekitar kampus kita bersih. 2. Penyadaran konsumen. Edukasi sesama manusia dan teman-teman kita tentang pentingnya membeli dengan bijak, mengurangi pemborosan, dan penggunaan produk ramah lingkungan. Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Bergabung dalam organisasi atau klub lingkungan yang ada di kampus kita.
yang mungkin memiliki proyek-proyek yang berkaitan dengan masalah sampah dan berkelanjutan. 4. Berpartisipasi dalam program komunitas. Sumbangkan waktu kita kepada program komunitas yang berfokus pada pengolahan sampah atau berkelanjutan lingkungan. Ini adalah cara yang baik untuk memperluas pengaruh kita di luar kampus. Setiap tindakan individu, terutama ketika didukung oleh komunitas yang lebih besar, dapat memiliki dampak positif pada upaya penanganan masalah sampah dan pelestarian lingkungan. 7. Jika Anda suatu saat menjadi seorang guru SD, apa yang Anda ajarkan atau terapkan pada siswa-siswi Anda untuk mengajarkan mereka secara dini tentang membuang sampah pada tempatnya? Sebagai seorang guru di sekolah dasar, penting untuk mengajarkan siswa-siswa kita tentang pengolahan sampah dan pentingnya membuang sampah pada tempatnya secara dini. Berikut ada beberapa pendekatan yang dapat kita terapkan. Pertama, pendidikan kesadaran lingkungan. Mulailah dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Bicarakan tentang bagaimana sampah yang tidak dibuang dengan benar dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Contoh nyata, jadilah contoh bagi siswa-siswi kita dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengikuti praktik pengolahan sampah yang baik. Dengan melihat kita mengambil tindakan, mereka akan lebih mungkin untuk mengikuti teladan kita. 2. Pelajaran praktis. Selain pembelajaran teori, berikan pembelajaran praktis tentang cara membuang sampah dengan benar. Ajarkan mereka untuk memilah sampah organik dan non-organik, dan letakkan tepat pada sampah berlabel yang sesuai dengan sekolah. 3. Proyek lingkungan. Libatkan siswa-siswi dalam proyek lingkungan seperti membersihkan area sekolah atau lingkungan sekitar. Mereka akan merasa lebih terlibat dan peduli terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan mereka. 4. Kegiatan kreatif. Buat kegiatan kreatif yang berhubungan dengan pengolahan sampah, seperti membuat kerajinan dari barang bekas. Hal ini dapat membantu siswa-siswi melihat sampah sebagai sumber potensi kreatif. Pendidikan tentang pengolahan sampah dan berkelanjutan adalah keterampilan penting yang dapat diajarkan secara dini. Dengan memulai pendidikan ini di tingkat SD, kita dapat membantu membentuk perilaku positif yang akan berkelanjutan ke masa depan, membantu melindungi lingkungan, dan mengajarkan pentingnya bertanggung jawab terhadap bumi kita. Sekian dan terima kasih.